Pagi-pagi buta, aku udah bangun. Hari ini aku akan pergi ke Semarang. Kita mulai perjalanan kita ke Sabila Shuttle. Ini dia yang akan ngantar aku ke Semarang. Hai, effort banget gak sih datang pagi-pagi jam segini, masih subuh-subuh, gak ada orang. Ini juga travelnya juga belum buka ternyata. Sebegitu effortnya untuk ketemu Ria SW. Tapi kita harus semangat hari ini guys, karena kapan lagi ketemu Ria SW kan. Semangat. Bareng penumpang-penumpang yang lain, aku berangkat jam 5 pagi. Bener-bener subuh banget. Untungnya pelan-pelan bisa agak terang ya, dan banyak kendaraan juga. Nah, ini versi terang setelah jam 6. Kita lewat Magelang juga nih. Ini juga sambil jalan-jalan gak sih? Refreshing setelah hampir beberapa lama di rumah dan syuting di Jogja. Akhirnya bisa syuting di Semarang. Sambil lihat pemandangan, sambil lihat pepohonan hijau, lalu lalang orang-orang, tikungan-tikungan jalan yang udah lama banget gak aku lihat karena jarang banget syuting di luar kota. By the way, aku sebenarnya udah rencana untuk ke Semarang ini udah jauh-jauh hari banget ketika ada pengumuman kalau Ria SW akan book tour di Semarang. Dan book tour ini adalah book tour terakhirnya untuk buku Off the Record 3. Jadi aku gak sia-siain kesempatan nih. Bener-bener niat seniat itu pergi ke Semarang demi ketemu Ria SW. Dan akhirnya kita sampai di Semarang dan kita bakal ke shuttle yang ada di Imam Bonjol. Setelah perjalanan panjang hampir 2 jam ini, akhirnya aku sampai di Semarang. Nah, kali ini aku bakalan langsung ke Gramedianya dan mungkin akan mencari tempat yang nyaman buat sarapan. Oke? Untuk ke Gramedia Pandanaran, aku milih naik Gojek sih. Dan gak mungkin jalan kaki ya guys. Karena aku kira tuh deket, ternyata lumayan jauh. Dan ternyata juga baru buka jam 9 pagi, alias aku datang kepagian. Aku udah sampai di Gramedianya, tapi ternyata ini baru buka jam 9. Di depan sana ada Car Free Day, jadi nggak banyak kendaraan yang bisa langsung lewat depan. 2 jam kemudian, akhirnya kita bisa masuk ke Gramedia guys. Lihat gak sih euforianya Race yang benar-benar pengen nunggu, pengen banget ketemu sama Ria SW. Bahkan beberapa juga pre-order buku terbarunya Off the Record 3. Nah, kali ini kita udah hampir akan ketemu sama Ria SW. Euforia yang makin luar biasa. Ria SW. Kabar sehat ya? Sehat. Gimana setelah sekian lama akhirnya bertemu lagi dengan Race? Ini aku deg-degan nih, aku takut nggak banyak kan tapi emosi. Sempat terpancing, sempat I like it. Sempat terpancing karena masih situasi pandemi. Aku di mana nih? Kenapa Semarang? Karena aku suka Semarang makanannya ya kan. Oh gitu. Kita tantang ya, suka tantangan. Suka makanan Semarang. Iya dong. Sebutkan 3 makanan khas Semarang. Ya kan. Jadi aku rasa untuk Off the Record itu 1, 2, 3 tuh kayak udah paling pas aja gitu untuk diakhiri. Walaupun perjalanan dan ceritanya sih masih berlanjut. Iya, jadi cerita Kita bilang apa sih COVID pandemi? Kendame. Pandemi. Pas tiba-tiba kandang gitu kan. Pandemi datang, itu padahal aku tuh kayak udah siapin banyak hal yang pengen vlog sana dan vlog sini gitu. Tapi ternyata nggak bisa, jadi stres sendiri kan. Di rumah terus bingung, aduh harus gimana ya. Terus aku lihat lagi deh tuh list apa aja yang harus aku
bikin. Dan pas banget kalau off the record itu kan dia kan kayak ngabisin, nyita banyak waktu dan Betul. konsentrasi gitu. Benar. Jadi aku rasa kayaknya emang ini saatnya untuk kelarin off the record 3. Jejak aku gitu loh. Jejak. Iya, jejak aku. Jadi apapun nanti yang aku lakuin, kan aku nggak tahu juga ya, kayak 5 tahun, 10 tahun aku bakal gimana dan ngelakuin apa. Cuma buku-buku itu kayak, iya aku pernah kayak gini, aku pernah. Kembali kamu ingat lagi masa yang telah terjadi, Iya. bisa juga untuk teman-teman yang selalu mendukung kamu di masa. Oke. Nah, kalau off the record 3 ini kan memang ada bapak. Jangan Kenapa kaget? Apa? Ih, ngeri. Malah nangis lagi. Ntar dulu, jangan dulu. Atau kamu nyanyi? Apa? Nyolot ya? Oke. Nih. Di halaman 286 sih. Semua buka ya kan. Di halaman 286 di paragraf ketiga aku tulis gini. Kita memang butuh penyesuaian baru ketika perubahan itu terjadi. Dan gak jarang kita harus kehilangan dan mengorbankan banyak hal dalam prosesnya. Nah, udah deh lanjut. Nah, yang perubahan yang terjadi selama 5 tahun terakhir di aku itu kayak pekerjaan makin bertambah, jalan menuju impian kecil aku perlahan terbuka. Nah, ketika itu perlahan terbuka kan tanggung jawabnya kan semakin banyak kan. Nah, ketika tanggung jawab banyak, hal-hal yang harus dilakukan juga banyak. Nah, itu banyak banget yang harus dikorbankan. Salah satunya kan waktu gitu. Nah, ketika aku awal-awal berkarir secara kecelakaan di dunia seperti ini itu kan waktu luang aku masih banyak banget. Karena kan tanggung jawabnya belum banyak gitu kan. Jadi aku masih bisa ketemu sama supporter aku gitu, second family-nya aku race gitu. Kayak buka puasa bisa bareng gitu-gitu. Nah, semakin kesini kayak untuk sama keluarga aku aja tuh udah nggak bisa, udah jarang. Susah ya? Iya. Makanya kan jomblo kan jadinya. Curhat. Aku sih nggak kesana. Iya. Aku kan nggak kepo ya. Makanya ya biar mereka bisa ngerasain hal yang sama ketika baca bukunya aku juga gitu. Ya salah satunya kalau video aku kan banyak banget tuh grafisnya dan berwarna gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau buku juga harus mengikuti itu. Gue sih muluk-muluk ya, tapi semakin kesini aku kayak udahlah, aku cuma pengen bahagia. Ketika aku bahagia, orang di sekitar aku pasti juga ikut bahagia. Benar. Gitu sih. Jadi pengen bahagia dengan versinya kamu. Itu. Gitu. Jadi karena ngomongin bahagia itu kan versinya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang orang baru bahagia dengan hal-hal pencapaian besar, kan gitu kan. Dan ini kayak hal-hal kecil aja lah. Hal kecil yang buat kamu happy, membuat kamu nyaman, tenang, anteng. Iya. Jadi ya udah, itulah kebahagiaan versi Ria Iswi. Iya. Wow. Kayaknya mungkin ada, aku akan bikin lagi, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat sih. Gitu. Soalnya aku sekarang kan udah ninggalin kalian cukup lama ya untuk yang nggak travel karena pandemi kan. Jadi sekarang aku fokus untuk konsisten di situ dulu gitu. Oh, berarti kembali lagi untuk fokus di YouTube yang biasanya itu Iya, jalan-jalan, yang original makan, dulu, yang iya. originalnya dulu ya. Baru nanti yang barbecue, selanjutnya baru yang corn, yang Iya, sweet, iya. spicy itu nanti Ih, ya. kamu lucu sekali. Gemes. Iya. Dan aku mau saran juga nih kak. Boleh. Lebih ke request sih. Orang Kan lagu apa? kayaknya selama ini kan kebanyakannya di Asia ya, Hmm. kayak Jepang, Korea, Hmm. Thailand yang baru upload kemarin itu ke Vietnam ya. Nah aku mau request nih kak, kalau ke Eropa gitu misal ke London. Itu akan kok. Oh, Pulangnya hati-hati. Ya, makasih banget ya. Aku tahu kayak kayak perjuangan kalian gitu dalam support aku walaupun nggak kelihatan kayak ketemu sering kayak gini. Tapi percayalah, walaupun kita jarang ketemu, terus aku juga nggak pernah ngadain kayak meet and greet di luar book tour gitu ya. Tapi percayalah, bukan berarti aku tuh kayak emang nggak tahu berterima kasih atau kayak nggak nganggep kalian ada gitu loh, nggak gitu juga. Kalian tahu kan? Tahu Ya. Oke. Iya, jadi aku harap pulang dari sini, meskipun kalian ngerasa misalnya lagi ada permasalahan apa, terus kalau nggak kayak ngerasa pengen
nyerah atau ngerasa aduh kayaknya berat banget nih perjalanan gue misalnya kayak gitu, ya aku harap pulang dari sini kalian ada energi tambahan untuk ngejalanin apapun yang sedang kalian hadapi sih. Wow, kasih tepuk tangan. Setelah dari acara off the record, aku langsung pulang. Aku memutuskan untuk naik bis supaya bisa efektif waktu. Seneng banget bisa datang ke book tournya Kak Iya. Banyak hal yang aku pelajari dan terima kasih buat inspirasinya ya Kak. Aku janji akan selalu konsisten jadi content creator. See you.